Israel dilaporkan melanggar gencatan senjata yang berlaku di jalur Gaza. Hal itu lantaran Hamas mendapati pasukan Israel menghadang warga Palestina yang ingin kembali dari Gaza Selatan ke utara. Hamas menilai tindakan Israel itu sebagai bentuk pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Padahal berdasarkan kesepakatan, seharusnya pada Sabtu 25 Januari 2025, Israel mulai mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza Utara. Namun Israel justru menunda pelaksanaan perjanjian tersebut. Dikutip dari Tribun News, militan Palestina tersebut menganggap pendudukan Israel bertanggung jawab atas keterlambatan dalam pelaksanaan gencatan senjata. Akibat keributan yang terjadi, seorang warga Palestina tewas dan 7 lainnya terluka. Mereka terluka akibat tembakan dari pasukan Israel pada Sabtu malam. Militan Hamas menolak gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania. Seperti diketahui, pada Sabtu 25 Januari 2025, Trump menyampaikan keinginannya agar Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya meningkatkan jumlah penerimaan pengungsi Palestina. Wakil Ketua Hamas di luar negeri tak menampik bahwa gagasan Trump itu untuk menggusur warga Gaza. Ia menegaskan bahwa ide Trump itu tak akan berhasil diterapkan. Dikutip dari Tribun News, penolakan ide Trump ini juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Yordania dan Mesir. Yordania dengan tegas menolak pengungsian warga Palestina dari wilayah manapun. Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Luar Negeri Mesir. Pihaknya menolak setiap pelanggaran terhadap hak-hak berupa pencaplokan tanah maupun penggusuran. Mesir lantas menyerukan pada komunitas internasional untuk mengimplementasikan solusi dua negara, termasuk perwujudan negara Palestina sesuai resolusi legitimasi internasional dan garis tanggal 4 Juni 1967. Gedung Putih resmi mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Dalam siaran pers yang dirilis pada Senin 27 Januari 2025, gencatan senjata di Lebanon akan diperpanjang hingga 18 Februari 2025. Dikutip dari Tribun News, Washington juga mengumumkan bahwa pemerintah Lebanon akan memulai perundingan dengan Israel. Putaran perundingan ini akan membahas pembebasan warga Lebanon yang ditahan oleh pasukan Zionis. Negosiasi itu nantinya akan turut ditengahi oleh Amerika Serikat. Sebagai informasi, sebelumnya perjanjian gencatan senjata itu dijadwalkan berakhir pada Minggu 26 Januari 2025, tepat pukul 4 dini hari. Dalam kesepakatan itu, pasukan Israel IDF seharusnya angkat kaki dari Lebanon Selatan. Namun, baru sebagian IDF yang menarik diri sembari terus melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Israel mulai mengizinkan para pengungsi Palestina untuk kembali ke Gaza Utara per Senin 27 Januari 2025. Koridor Netzarim pun telah dibuka dan orang-orang mulai menyeberang setelah pukul 7 waktu setempat. Israel akhirnya mengizinkan para pengungsi kembali ke rumah mereka setelah sebelumnya menunda selama 2 hari. Dikutip dari Tribun News, penundaan tersebut dipicu oleh ketidaksepakatan antara Hamas dan Israel perihal pembebasan sandera. Israel menyebut Hamas mengubah urutan tawanan yang akan dibebaskannya. Seusai diizinkan untuk kembali ke Gaza Utara, ratusan ribu warga Palestina berbondong-bondong kembali ke rumah mereka. Mereka berjalan kaki sambil membawa barang-barang yang masih tersisa. Para warga kekeh ingin kembali ke Gaza Utara meski rumah mereka telah hancur lebur akibat serangan yang dilakukan pasukan Israel. Ratusan ribu warga Palestina mulai kembali ke rumah mereka yang ada di Gaza Utara. Mereka tampak berbondong-bondong berjalan kaki memenuhi koridor Netzarim pada Senin 27 Januari 2025. Sempat tertunda 2 hari, militer Israel akhirnya mengizinkan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka. Meskipun Gaza Utara telah diratakan oleh pasukan Zionis saat perang bergejolak.
Seiring dengan itu, Menteri Keamanan Nasional Israel yang mengundurkan diri Ben-Gvir turut mengomentari momen tersebut. Ia mengatakan bahwa kembalinya warga ke Gaza Utara bukanlah kemenangan mutlak, melainkan penyerahan diri Israel sepenuhnya. Menurut Ben-Gvir, kembalinya para pengungsi itu merupakan kemenangan bagi Hamas. Seolah tak terima, Ben-Gvir menyatakan bahwa tentara Israel tak berperang untuk membiarkan warga Gaza kembali ke utara. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dilaporkan meluncurkan pesawat tak berawak super berat yang diberi nama Gaza. Diketahui drone tersebut diperkenalkan pada Minggu 26 Januari 2025. Pesawat tak berawak itu dipamerkan selama latihan militer berskala besar. Dikutip dari Tribun News, drone Gaza ini memiliki sayap dengan lebar 22 meter dan berat lepas landas 3.100 kg. Daya terbangnya mencapai 35 jam dengan kecepatan 350 km per jam. Kapasitas muatan pesawat ini sedikitnya di angka 500 kg dan memungkinkan untuk mengangkut hingga 13 bom. Drone Gaza tersebut memiliki jangkauan 1.000 km, sedangkan radius operasionalnya mencapai 4.000 km. Sebelumnya, IRGC juga mengungkap bahwa drone canggih buatan Iran telah meluncurkan rudal yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Seorang tahanan Palestina menceritakan kisah pilu selama dirinya mendekam di penjara Israel. Ia merinci perlakuan-perlakuan mengerikan hingga penyiksaan yang didapatkannya selama ditahan. Dikutip dari Al-Mayadin, Mahmoud Samer Jabarin, penduduk Camp Jenin di tepi barat, merupakan satu dari 200 tahanan yang dibebaskan pada Sabtu 25 Januari 2025. Ia ditahan sejak 4 Februari 2019 silam dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Jabarin lantas menggambarkan kondisi kehidupan mengerikan selama di sel-sel tahanan Israel. Para tahanan dipukuli, disiksa, dan hampir tak diberi makan. Tiap pukul 2 pagi, pasukan khusus Israel disebut selalu menyerbu sel, menyemprotkan air dingin dan gas air mata. Kamar yang dihuni para tahanan hanya memiliki luas 12 meter persegi dengan 12 orang di dalamnya. Selama ditahan, Jabarin dan tahanan lainnya juga menghadapi pelecehan verbal. Tentara Israel berkali-kali mengatakan bahwa mereka tak boleh hidup dan pantas untuk dihancurkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.